Sedikit klarifikasi Bib, yang katanya ada kabar ente katanya ngelaporin dokter Richard itu benar nggak sih Bib? Saya sih ngelapor dokter, bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya pribadi sih, saya tidak ada kata untuk melaporkan dokter Richard ya. Tidak kata untuk ngelapor dokter Richard. Saya juga nggak tahu. Itu saya lagi pas dokter dulu ya. Dan itu untuk saya direkam karena Terus saya lagi sakit itu. Saya lagi sakit, memang saya lagi terbaring di rumah gitu kan. Lagi terbaring di rumah, bukan di Jakarta, memang gue lagi di kampung. Bukan terbaring. Saya pribadi, saya tidak ada melaporkan dokter Richard Lee atau somasi, tidak ada ya kan. Itu pihak sana mungkin gitu ya. Karena ini yang saya bicarakan dengan sejujurnya. Itu kan. ada mungkin kan dia bilang katanya ente merasa dihina lah atau mungkin dikucilkan atau mungkin Jadi hinaan itu obatnya itu adalah ketika kita berdebat dengan seorang ya kan, dihina kita kan, itu akan sembuhnya itu ketika kita bertemu lagi dan kita ngobrol bareng-bareng, kita klarifikasi semuanya dengan ngobrol santai, enak, itu bakal jadi obat pertemanan, obat persaudaraan itu. Mungkin segitu. Lanjut. Oke, lanjut. Bib, ini kan juga banyak yang berita yang beredar atau mungkin pertanyaan juga ya. Oke. Ente nih sekarang udah nggak bersama dukun itu lagi atau seperti apa? Memang saya udah jelaskan di podcast Dennis kemarin sama guru saya, yaitu Bang Hajudan, pendiri Forum Alam Gaib Indonesia ya kan. Saya sudah katakan saya tidak bergabung di asosiasi dukun Indonesia. KTA pun nggak punya, ya kan, segala rupa nggak punya. Jadi itu hanya kebenaran ketika saya di Polres ya kan, ketika kebenaran gitu kan. Dan yang kedua juga saya datang ke acara podcast itu sebenarnya nih saya pribadi saya ngebela dengan ikhlas guru saya gitu kan. Saya bagi lagi, gimana kalau orang tua kalian dihina dan gimana kalau guru kalian dihina. Jika kalian menghina orang tua kalian, menghina guru kalian, sama saja engkau menghina yang menciptakannya. Begitupun menghina siapapun itu. Begitu. Oke, berarti emang dari awal nggak bergabung, cuman kayaknya netizen tuh beranggapannya apa dicek itu apa? Itu tolong. Kayaknya beranggapannya Jika motor depan. Kayaknya seolah-olah tuh kayak apa ya, kita bilang terlalu dekat gitu. Kenapa setiap ada asosiasi dukun tuh ada Habib gitu loh? Karena ya itu tadi, satu nih, demi Allah nih, gue bukan nyari pansos. Malah gue sendiri, gue pribadi selfie aja kadang-kadang gue malu ya kan. Gue malu, cuman namanya ikutin zaman mungkin ya, ikutin zaman. Nah ini apalagi gue pengen diliput. Gue kalau nggak ada rasa tersakiti, gue pasti nggak bakal ikut. Tapi gue merasa tersakiti ketika gue miliki orang tua ya kan, dihina ya kan. Gitu. Oke Bib, sedikit nih Bib, kan polemik nih Bib, orang banyak yang bilang katanya tentang gelar Habib ini sendiri Bib. Mungkin Habib sendiri mau beri klarifikasi nih Bib tentang. Saya pribadi ya alhamdulillah saya udah bertemu bersama Laskar Alawiyyin Indonesia. Saya udah klarifikasi semua itu ya kan, alhamdulillah diterima dengan baik, dan alhamdulillah pun gitu kan, saya pribadi orang lain meragukan nasab saya Habib apa atau bukan. Saya pribadi alhamdulillah ya kan? Alhamdulillahnya apa? Satu, menambah tali silaturahmi, menambah saudara. Dan yang ketiganya saya pribadi, mereka menjelaskan bahwasannya saya ini benar habaib gini-gini, itu saya sangat tertolongkan. Begitu. Berarti juga udah ada klarifikasi dari. Udah semuanya. Dari siapa mungkin tadi Bib? Laskar Alawiyyin Indonesia. Berarti Habib sah, berarti bener Habib, keturunan Habib ya Bib, bisa dibuka. Kalau Habib itu bukannya belajar dulu terus jadi Habib, enggak. Memang udah dari keturunan. Iya, berarti memang udah jadi keturunan ya Bib. Memang gue dari dulu keturunan gitu kan. Gue lahir di suatu tempat di kota Palembang ya kan, dimana
kota-kota tarimnya kedua di Indonesia ini kan, gitu. Jadi ya buat antum semua mau percaya atau enggak ya masih bodoh gitu kan, masih bodoh, percaya enggak ya masih bodoh. Kalau misalnya perasaan lagi tanya aja langsung, gitu. Berarti sekarang Habib sendiri sudah bodo amat lah ya sama. Udah bodo amat dengan netizen gitu kan, bodo amat dengan netizen. Karena apa? Semakin banyak hujatan pun semakin Allah kedepannya akan ngasih kita yang bakal lebih indah lagi. Bib, kembali ke akar masalah sebenarnya ya kan. Ini kan perseteruan antara Marcel sama Gus Samsudin sebenarnya yang menjadi akar masalah kan, hingga ini menyebar luas kemana-mana. Kemarin juga Gus Samsudin sempat ada klarifikasi juga, minta maaf dan memang udah ingin berdamai. Nah, ente sendiri menanggapinya seperti apa nih? Kayaknya belum ada tanggapan juga dari Saya pribadi sih gini ya, kasih pribadi. Sebenarnya saya udah nggak mau ngebahas ini nih. Cuman saya pribadi saya menyarankan ya buat kalian berdua ya kan, kalian berdua ya kan. Bib, lihat kamera dulu. Kalian berdua nih kayaknya nggak ada kayaknya nggak ada damai-damai nih. Udah beberapa minggu ini bakal udah sebulan lebih ya. Nah ya kan tidak ada kata mau damai atau gimana. Yuk kita merangkul bersama ya kan. Kita mau perang itu jangan di negara pribadi, udah cukup negara Indonesia. Dia aja 350 tahun ya kan. Udah cukup ya kan. Janganlah kita dijajah dengan rakyat kita pribadi. Kita Indonesia, kita bersatu ya kan. Jangan sampai nih nanti nggak ada kata damai-damai ya hanyalah settingan ya, jangan sampai itu. Kalau misalnya itu ketahuan settingan, itu membodohkan publik nantinya. Nanti akan celaka dengan diri pribadi. Jangan itu semua. Yuk kita merangkul, kita bersatu, ya kan? Kebudayaan semuanya kita lestarikan. Itu adalah keturunan moyang kita, ya kan? Jangan kita hina, jangan kita apa? Sudahlah urusan pribadi masing-masing, ya kan? Begitu. Oke, Bib, cuman mungkin dari Habib-Habib yang lain kan kemarin ente juga habis ketemu Laskar Alawiyyin ya. Iya. Nah, itu ada komentar juga nggak sih tentang kasus ini sebenarnya? Tentang perdukunan itu yang gue dipermasalahin ya, gue tentang perdukunan dan gue itu mungkin yang tentang perdukunan ya. Oh, nggak ada komentar tentang kasus Gus Samsudin sama Marcel juga? Itu gue nggak ikutan ya, cuman gue berdua buat diri gue pribadi, semoga gue bisa ngaca lagi diri, ya enggak ngaca lagi diri, gue bisa membenahi diri gue pribadi. Ya alhamdulillah mereka terima gue dengan hormat ya kan, mereka ngerangkul gue gitu kan. Gitu aja sih buat gue, cuman gue pribadi nih kalau buat permasalahan perdukunan sih udah gue klarifikasiin, gue nggak memihak ke siapapun. Cuman gue memihak di mana gue punya guru kayak dihina banget gitu kan, gitu aja. Awalnya ketemu sama Firdaus kayak apa sih emang? Gue pribadi ketemu Firdaus sih di rumah guru gue gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu. Ya gue nggak bisa ceritain ya, segitu aja mungkin. Gue ketemunya di rumah guru gue gitu kan. Gitu. Berarti sekarang sendiri udah nggak ada kontek-kontekan lagi sama Firdaus? Ada, jalan silaturahmi ada gitu kan. Cuman gue pribadi untuk saat ini ya gue pengen dimana gue intinya mah duit aja intinya mah. Kita jadiin karya kita dengan kita bisa menghasilkan uang, ya kan? Jadi nggak usah mikir anu deh. Yang penting duit, mafifulus, mampus. Itu aja. Bib, sedikit nih Bib, terkait yang kemarin viral yang adu tembak sama pesulap merah itu gimana Bib? Oh itu betul. Betul. Bisa diceritakan Bib? Itu betul. Karena apa? Beliau menghina katanya, itu mah paling tembak bentol. Ini paling gini. Hey, dengar. Kalau itu semua gimmick, kan kamu mengatakan gimmick. Yuk kita coba. Marcel ya, buat Marcel kita coba. Ingat Marcel. Ini air putih ya. Ini air putih. Awas Bib, kelihatan akuanya. Ini air putih. Rasulullah nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kasih ke orang, sembuh orang. Menolong siapa? Yahudi buta. Menolong Rasulullah. Itulah mukjizatnya ya kan. Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah kalau kita bisa, itu namanya ma'unah. Cuman kebiasaan kita nih jangan lu hina atau gimana, jangan lah. Gua nantang ditembak lu itu betul buat nantang tembak. Karena apa? Marcel kayak menghina betul ya kan. Janganlah Marcel, ya kan buat abang Marcel janganlah gitu kan. Kita saling merangkul gitu kan, kita lihat
apakah betul itu gimmick atau tidak. Marcel kan udah diajak sama Bang Haji kan buat tantangan tembak, tapi Marcel nggak mau kan. Kalau itu gimmick kan harusnya Marcel mau dong gitu kan. Kalau itu hanya ngetik harusnya Marcel mau dong gitu kan. Nah ya untuk Marcel ya sudahlah, ini permasalahan ini tidak usah dipanjang lebar lagi, tak usah diapa-apain lagi, sudah. Marcel kalau berniat beribadah jangan membuka aib seseorang. Barang siapa yang menyimpan aib saudaranya sendiri, maka aibnya beliau akan disembunyikan ketika di akhirat nanti. Dan barang siapa yang membuka aib seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib-aib antum depan antum semua. Jadi kalau niat ibadah itu sudah, kalau saya ada oknum dukun yang nipu, langsung bawa ke kantor polisi, nggak usah dikoar-koar. Oke, nyari konten nih, gue nyari konten ya. Nyari konten. Apa nggak ada konten yang lain? Marcel triknya udah bagus, top jempol. Marcel adalah aset bangsa, top jempol buat Marcel. Gitu kan. Gue support lo terus. Cuman gue minta satu. Ketika kita menyebut kata seseorang itu gunakan kata oknum. Tuh. Ya kan? Kalau kita tidak menggunakan kata oknum, pasal udah kena. Ya kan? Dan janganlah kita barbar gitu kan, berpendapat agama begini. Yang bagus antum jalan, yang enggak antum simpen. Kalau antum buang, antum lupa. Begitu kan? Sudahlah, ya kan, untuk Marcel sudah-sudahilah itu semua gitu. Tapi banyak juga pertanyaan dari netizen, ini mungkin terakhir ya. Banyak juga pertanyaan dari netizen itu kayak gini, Habib kan membela guru Habib ya. Cuman di satu sisi juga ternyata waktu itu Firdaus juga ada asosiasi dukun juga nyebut mungkin guru Habib itu terikut di dalam situ gitu. Itu seperti apa maksudnya? Iya, guru aneh memang beliau pengen dimasukin ya katanya. Yang aneh tanya nih, pengen dimasukin. Cuma nggak tahu kalau sekarang ya gitu. Karena beliau ini adalah spiritual legend kan. Beliau legend pemurah hantu ya kan. Nah, jadi ya itulah, mencari rezeki itu ya masing-masing saja lah, nggak usah saling usik ya kan. Ngusik bakul nasi sama aja kita kayak udah ngusik perutnya gitu kan, udah ngusik kerjaannya kan. Jangan lah, udah stop. Yuk kita merangkul, kita bicarakan yang indah-indah, kita bicarakan tentang bahasa yang elok-elok, dan kita bicarakan gimana Indonesia ini maju dan gimana anak-anak bangsa ini bisa menjadi anak-anak aset bangsa yang spektakuler. Cukup, makasih banyak Habib Jindan. Thank you.